Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Pemirsa, naiknya gaji ASN pusat daerah, TNI Polri dan pensiunan yang dilakukan oleh Presiden konon demi mendongkrak kinerja birokrasi. Kedua, gaji ASN naik akan mendorong konsumsi. Tapi apakah angka konsumsi memberi dampak besar untuk ekonomi? Kami akan diskusikan dengan Didi J. Rahbini, Rektor Universitas Paramadina, dan juga Misbah Kun, anggota Komisi 11 DPR RI, fraksi Golkar. Selamat malam Pak Didi, Pak Misbah Kun. Selamat malam. Ya. Baik, saya ke Pak Didi terlebih dahulu. Kalau dikatakan kenaikan gaji 8% untuk ASN TNI Polri dan juga 12% untuk kalangan pensiunan ya, seberapa besar kira-kira dorongan ekonomi yang ditimbulkan dari hal ini dan seberapa besar dampaknya untuk Indonesia, Pak Didi? Ya, pengeluaran pemerintah bertambah itu akan mendorong konsumsi. Dan pada ekonomi tentu akan ada pengaruhnya ya. Tapi nanti kita lihat setelah beberapa bulan ya, berapa efek dari kenaikan gaji itu terhadap ekonomi. Nampaknya tidak terlalu besar ya, kan hanya 50 triliun. Tapi Presiden yang menyatakan paling utama adalah untuk meningkatkan kinerja pegawai negeri. Jawabnya tidak. Memang ada masalah berat dari rekrutmen. Di daerah-daerah itu paling primitif ya, teman-temannya, saudaranya, dan tidak ada sistem seleksi ya, kualitas pelatihan yang baik. Ya, sehingga pegawai negeri ini kinerjanya sangat rendah. Oke, jadi menurut Anda dengan adanya kenaikan gaji 8% ini Anda pesimis akan diiringi dengan peningkatan kinerja ASN? Bukan hanya pesimis, jawaban saya tidak. Ini kan penyesuaian dari gaji yang rendah ya sebenarnya, kecuali Kementerian Keuangan yang gajinya itu eselon 1 tunjangannya 100 juta dan eselon 2 itu 80 juta. Itu saudara-saudara dan teman-teman yang mulia Muhammad Misbahun ya, yang lain masih rendah relatif. Oke. Tapi saya kira momentumnya tidak tepat ya, karena ini pengeluaran untuk pemilu akan besar ya. Pembayaran utang masih besar ya, dan ini dicurigai untuk membeli suara, meningkatkan popularitas yang sebenarnya sudah tinggi ya, karena Presiden Joko Widodo selama 5 tahun itu mengeluarkan 3.000 triliun untuk pengeluaran sosial. Sudah banyak sekali di luar yang 52 triliun. Oke, tapi kenapa menurut kacamata Anda kenapa harus ada pembedaan nominal ya, persentasenya 8% bagi kalangan ASN TNI Polri dan untuk pensiunan 12%, lebih besar daripada yang masih aktif. Anda melihat kebijakan ini hal yang lumrah terjadi atau perlu koreksi? Enggak, pensiunan itu sebenarnya menginvestasikan uangnya dalam jumlah yang cukup besar di masa-masa lalu, dan jumlahnya nggak banyak ya. Itu relatif underrated ya dibandingkan dengan pensiunan pegawai yang lain di luar pemerintah ya. Menurut saya itu pemerintah yang mengetahui dasar-dasar perhitungan lebih dari 8% itu. Saya nggak tahu betul, ya nanti Mas yang menjawab itu. Oke. Tapi saya dapat 3 juta pensiunan sebagai anggota parlemen. Sebagai anggota MPR tidak dapat, sebagai anggota DPR dapat 3 juta. Ya, baik. Pak Misbah Kun, tadi menurut Pak Didi ini tidak tepat timingnya karena ada anggaran cukup besar yang harus dialokasikan pemerintah untuk anggaran pemilu 2024. Saya ingin mendapat respon Anda terkait dengan hal ini, tapi kita sambung di segmen berikutnya pemirsa. Prime Time News akan jeda, tetap bersama kami. Kami lanjutkan perbincangan malam hari ini masih bersama dengan Pak Didi dan juga Pak Misbah Kun. Tadi Pak Didi menilai kenaikan 8% gaji ASN TNI Polri ini tidak akan terlalu berdampak signifikan pada kinerja. Timingnya juga tidak tepat karena akan membebani ada anggaran pemilu di sana dan dicurigai ada muatan politisnya di situ. Bagaimana Pak Misbah Kun merespon hal ini? Pertama saya menanggapi soal kinerja. Harapannya pemerintah tentunya dengan menaikkan gaji ASN tentunya kinerjanya akan naik. Kinerja ini kan tolok ukurnya kan banyak.
Dan salah satu yang sekarang berkembang, indeks kinerja utamanya apa? Masing-masing item itu kan sekarang terukur. KPI-nya, Key Performance Index-nya di masing-masing kementerian lembaga itu sudah terukur sekarang. Tidak bisa kita mengatakan bahwa tidak akan naik, tidak bisa. Karena biasanya itu juga tergantung kepada KPI mereka itu. Indeks kinerja utamanya apa, ukurannya apa, kemudian itu relasinya nanti akan ke tunjangan kinerja mereka. Nah, ini yang dinaikkan oleh pemerintah. Ini adalah gaji pokok, basic salary mereka. Kemudian kalau dikaitkan dengan timing, APBN itu adalah keputusan politik negara oleh seorang kepala negara. Apalagi Pak Jokowi ini terakhir menaikkan gaji ASN tahun 2019. Pak Jokowi ini termasuk presiden yang jarang menaikkan gaji ASN. Sangat jarang. Makanya saya pernah menyampaikan langsung kepada beliau, Pak, ASN ini perlu direbut hatinya. Kalau kita merebutnya, kepingin sekarang di saat mau pemilu, sah. Karena bagaimanapun juga APBN itu adalah produk politik. Oke, berarti Anda mengiyakan pernyataan Pak Didik yang tadi kenaikan gaji 8% ini adalah dalam tanda kutip membeli suara, begitu? Anda mengiyakan hal itu? Membeli suara kan ya enggak lah. Wong ini mekanisme negara lewat APBN, belanjanya jelas. Jangan tendensius seperti itulah mengarahkannya. Fasi losiknya nggak ketemu. Itu. Metro boleh berbeda pandangan, tapi jangan kemudian bukan Pak, saya tadi meminjam pernyataan dari Pak Didik, bukan pernyataan saya. Saya pinjam pernyataan Pak Didik yang tadi mengatakan membeli suara. Tapi jangan disimpulkan seperti itu. Oke, baik, Anda tidak setuju. Silakan dilanjutkan. Kemudian jangan di-underline seperti itu. Nah, itu yang harus ada. Nah, kemudian mengenai dana. Saya melihat di tahun 2024 ini ada ruang fiskal yang terkonsolidasi. Buktinya apa? Pertumbuhan ekonominya 5,2, keseimbangan primernya hampir mendekati 0, yaitu 25 triliun. Kemudian defisitnya 2,29. Artinya apa? Ruang fiskal pemerintah ada. Baik itu mau dipakai pemilu, menaikkan gaji ASN, dan sebagainya. Sehingga apa? Kalau pemerintah merasa bahwa ruang fiskalnya terbatas, tentu pemerintah akan tidak membuat defisit sampai 2,29. Ini defisit sangat kecil sekali. Berarti menurut Anda kenaikan 8% ini tidak akan terlalu membebani untuk APBN Indonesia? Enggak. Apalagi size APBN kita sudah melewati 3.304 triliun. Belanja seperti ini 52 triliun menurut saya masih ada di dalam ruang fiskal yang ada. Kemudian pemilu sekitar 100 masih ada di dalam ruang fiskal yang memadai. Semuanya masih well planned. Sepanjang kondisi-kondisi yang diinginkan oleh pemerintah, geopolitik, ketidakpastian tapi masih kita bisa manage dengan baik, menurut saya masih oke. Baik, oke. Saya ingin minta pendapat Pak Didik bahwa kenaikan 8% untuk ASN, TNI Polri, kemudian 12% untuk pensiunan ini masih dalam range yang aman untuk postur APBN 2024. Anda setuju dengan pernyataan dan juga penilaian dari... Saya tidak mengatakan tidak aman. Ya. Saya mengatakan itu momentum, kemudian pegawai negeri itu apakah ketika naik gaji akan meningkat kinerjanya? Saya jawab tidak, karena memang sejak awal proses rekrutmen itu guru, pegawai negeri di daerah-daerah itu dilepas sembarangan, kecuali beberapa kementerian atau lembaga tertentu yang hanya ada di pusat seperti BI. Itu seleksinya sangat berkualitas, ya, kemudian Kementerian Luar Negeri dan beberapa yang lain. Tapi di daerah guru itu kualitasnya, kalau boleh saya sebut ya 15-20 tahun lalu ya. Kalau di kelas saya itu ada 50 orang, yang jadi guru itu juara 49 sama 50. Nah baru kemudian setelah reformasi mulai ada perbaikan-perbaikan ya. Tetapi secara umum pegawai negeri itu direkrut dengan kualitas yang sangat primitif ya. Jadi memang diperlukan ya usaha atau effort yang kuat dan kinerja, bukan hanya dengan naikkan 8%. Saya tidak mengatakan tidak aman ya.
Ya. Tapi sebenarnya pemerintah sudah mengeluarkan subsidi yang sangat besar. Saya hadir di dalam pidato kenegaraan 16 Agustus kemarin. Dengan bangga Presiden Jokowi sudah mengeluarkan pengeluaran sosial 3.000 triliun. Itulah pengeluaran sosial terbesar, tergolong terbesar di muka bumi. Nah, sehingga semua presiden, termasuk Jokowi, itu populer sekali di akhir jabatannya. Tidak seperti presiden yang di negara lain, karena populis sekali, buang-buang uang. Dan sekarang ikornya itu Pak Misbahun ini tahu sekarang, ikor itu sekarat sekarang. Diperlukan 2 kali sumber daya untuk meningkatkan pertumbuhan 1%. Dan sekarang infrastruktur itu sekarat semua, kayak Waskita Karya dan lain-lain. Ini yang harus dikritik. Ya, apa yang disampaikan anggota parlemen, ya, Excellency Pak Misbahun itu benar ya. Tetapi sisi-sisi lain harus dilihat, tidak hanya aspek gaji pegawai negeri ini ya. Saya bukan tidak setuju karena memang cukup banyak gaji negeri ditambah. Baik. Ya, Pak Misbahkun silakan ditanggapi pernyataan dari Pak Didi ini. Saya gini, apa yang disampaikan oleh Prof. Didi juga benar, bahwa pemerintahan ini tidak sempurna 100%. Ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Pertama, saya ingin menyampaikan soal tax ratio. Tax ratio kita masih 9,2%. Dan ini butuh sangat serius langkah-langkah yang struktural. Bagaimana membangun jalan kinerja soal menaikkan tax ratio. Tax ratio ini kalau kita naikkan sampai ke level 12-14%, utang kita nggak akan sebanyak ini. Nah, ini yang harus jadi concern. Sama tadi yang disampaikan oleh Pak Didi soal ICOR. Itu memang kita menghadapi masalah dan itu menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Sama dengan apa yang terjadi di BUMN Karya. Karena apa? Pola pemerintah bagaimana mengerjakan proyek-proyek infrastruktur ini mengalami perubahan desain. Tadinya BUMN Karya ini yang kerjaannya hanya menjadi kontraktor, sekarang memegang portofolio. Oke, baik. Sayang sekali waktu kita sudah habis. Ini yang harus diperbaiki juga. Itu. Nah, baik, sayang sekali waktu kita sudah habis. Pak Misbahkun, Pak Didi, waktu kita sudah habis. Kita akan lanjutkan kesempatan diskusi kita di lain waktu. Sementara terima kasih malam hari ini sudah bergabung bersama kami di Prime Time. Selamat malam Pak Didi, Pak Misbahkun. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.